Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, sampurasun kawan-kawan sadayana. Harapan tetap sehat ya meskipun di suasana yang belum kondusif. Alhamdulillah, alhamdulillah Kang Adi. Mantap. Sengaja nih kita ngobrol biasa sambil ngopi Kang Adi. Iya, sip. Jadi gimana Kang Adi? saya nih kebetulan karena tertarik dengan hasil jepretan Kang Sony yang menurut saya unik gitu. Yang mana nih? Yang semalam. Nah, makanya tadi ketika ngajak nge-vlog, ketika kita ngobrol sekalian ini kita buat pembahasan untuk bisa direnungkan lah intinya sama teman-teman. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita pelajari tentang kegalauan atau ya mungkin mencintai seseorang tapi nggak kesampaian, kira-kira gitu ya. Benar ya. Jadi kita pengen nanya nih, bagaimana dari sudut pandang seorang fotografer yang memang hidupnya itu dikelilingi oleh banyak wanita. Wah, kata siapa? ketika memahami atau mungkin pernah merasakan yang namanya mencintai tapi ternyata yang dicintai itu ya mungkin bisa jadi sudah tunangan atau ya intinya nggak kesampaian lah Kak. Riur sih sebenarnya mah Kang Hadi. Sebenarnya sih nggak tahu ya gimana ceritanya bisa punya statement fotografer itu dikelilingi banyak wanita. Ya kalau melihat dari saya sih karena visual nggak punya, mungkin saya lebih bicara ke perasaan atau ke insting ya, bahwa kategori Kang Sony itu memang kategori yang bisa dikatakan favorit banyak wanita. Astagfirullah. Begitu. Fitnah itu. Ya maksudnya favorit banyak wanita itu kan kalau mencintai kan nggak apa-apa ya, menyukai ya kan. Ya kan teman-teman ya, kalau mengagumi itu kan nggak masalah. Yang repot itu kalau selingkuhan, nah itu repot, ya nggak boleh. Justru gini Kak Hadi, justru saya yang selalu mengagumi wanita tapi ditolak mulu. Itu yang bahaya. Nah, ini menarik teman-teman kan. Nah bagaimana sih perasaan dan apa yang dilakukan ketika mencintai tapi ditolak? Nah itu gitu kan, seorang fotografer loh. Aduh, itu mah pertanyaannya itu berat sebenarnya. Aduh, gimana ya Kang Hadi? Namanya ditolak itu yang pasti ada rasa kecewa dan galau mah itu udah pasti galau ada tuh. Oh iya. Kan? Ya kan kalau sekarang mah beda. Kalau dulu waktu masa-masa muda itu kan misal kalau ditolak sama perempuan nih, menyukai perempuan terus akhirnya ditolak sama perempuan itu pikirannya tuh kacau. Kacau. Ruwet gitu kan. Jadi kesehariannya itu ngapain tuh? Mendeskripsikan kacau itu kan kita banyak ya variasi ya, macam-macam punya pola pikir kacau. Nah kalau seorang fotografer seperti Kang Sony ini, kacaunya itu sehari-hari apakah tidur aja? Enggak. Oh enggak. Mengulang. Ngelamun. Mengulang gitu kan Kang Adi. Oh gitu. Ya, ini menarik. Artinya biasanya kalau bicara soal melamun, memikirkan sampai benar-benar serius, itu akan memunculkan ide-ide dan memunculkan kata-kata bijak atau mungkin kata-kata yang mempesona. Ketika dibuat, ketika dipublikasikan itu kata-kata biasanya akan dahsyat hasilnya. Seperti itu. Jadi memang hari-hariannya ketika ditolak itu seperti itu ya, ngelamun. Kayaknya sih kalau ditolak itu rasanya itu melamun, menghulang, riur, nggak bisa berpikir gitu kan. Yang ada kenapa sih ditolak gitu kan. Tapi itu di usia berapa tuh? Di usia berapa tuh kira-kira? Di masa-masa remaja kah atau sudah dewasa gitu? Di masa-masa remaja sih yang jelas. Sekarang juga masih remaja sih sebenarnya. Inisialnya siapa? Ya seperti itu. Jadi
ini kan saya pengen ini loh, pengen memberi edukasi. Mungkin ya bukan saya tapi kita ya, Kang Sony, dari sudut pandang Kang Sony, dan mungkin dari sudut pandang saya seperti apa sih ketika ditolak gitu. Nah kalau Kang Sony kan mungkin seperti itu, dan biasanya karena fotografer ya fotolah yang berbicara, kira-kira seperti itu kan. Jadi bukan menggulungnya itu bukan ke kata-kata mungkin. Tapi Kang Adi kan saya fotografernya bukan fotografer model, tapi fotografer produk gitu. Iya, tapi kan ekspresi itu kalau yang namanya orang sudah megang kamera atau orang yang memang megang tinta emas, artinya orang yang suka nulis, si apapun yang dia torehkan ke tinta atau ke kameranya itu tetap hasil yang memang dari hati, dari lubuk hati yang sedang dirasakan. Sehingga ketika jepret misalnya tong sampah, itu jadinya tong sampah itu kayak ini loh, kayak apa, kolam renang yang bergulat gitu mungkin kira-kira. Gini, Kang Adi biasanya kalau orang yang patah hati ya ditolak cintanya itu biasanya itu rasanya itu dunia itu sempit, Kang Adi, sempit. Kayak nggak ada ruang gerak gitu kan. Itu waktu pemikiran saya remaja, tapi iya, enggak sekarang. Sekarang udah bener gitu kan. Iya. Jadi gitu kira-kira pola pikir waktu remaja si fotografer Sony kan gitu. Nah, sekarang di masa yang sudah sehat nih, apa nih kesan dan mungkin pesannya buat teman-teman subscriber, buat teman-teman yang memang nonton channel ini, bagaimana sih menyikapi ketika di situasi yang galau, yang bingung? Karena sekarang kan banyak banget ketika orang ditolak itu ada yang mereka melakukan cara-cara atau yang tadinya nggak temperamental jadi temperamental. Wah, itu masih sebenarnya gitu. Sih kalau mikir saya sekarang yang udah bener gitu, keterlaluan gitu. Keterlaluan. Tapi kalau dulu mah ya wajar, saya juga pernah ngalamin. Tapi memang gini, unik ini ya, uniknya gini, ternyata kita mempunyai rasa yang sama ketika ditolak itu galau, tapi ketika dari sudut pandang saya sebagai orang yang memang mungkin bisa dikatakan usia 5 tahun sudah gelap gitu, sudah nggak lihat, itu saya mempunyai cara sendiri ketika mencintai seseorang, lalu sudah dekatnya luar biasa, dalam artian sudah sering ketemu, sudah oke sebenarnya secara feeling nih, wah pasti ketika kita sampaikan nih pasti diterima gitu. Pada kenyataannya ditolak. Tapi sebenarnya ketika ditolak itu nggak kerasa apa ya, wah langsung kecewa, langsung gini, nggak. Justru kita ngoreksi ketika ditolak itu, jadi berpikir, oh iya ya, berarti ternyata kedekatan yang mungkin cukup intens, cukup akrab itu nggak menjamin bahwa itu adalah cinta. Ternyata kadang-kadang kita itu susah, atau kadang kita salah mengartikan cinta dan sayang. Itu sebenarnya udah gear duluan. Jadi pede. Ya, sebenarnya nggak ke pede sih. Kita memang yang namanya bahasa cinta itu kita harus memahami antara sayang dan cinta itu, karena itu tipis. Bahkan kalau kita nggak tahu, nggak bisa membedakan keduanya antara cinta sama sayang, ya akhirnya malah kita ngawur, temperamental, bunuh diri dan lain sebagainya, sampai ke hal yang negatif. Jadi ketika saya ditolak, ya kan? Jadi gini, ketika saya ditolak, saya berpikirnya gini, oh ternyata rasanya sayang nih seperti ini ya. Jadi mikirnya seperti itu, nggak mikir yang bagaimana-mana. Nah, besoknya baru besoknya kayak gimana? Besoknya baru berpikir gini, wah bener-bener deh, kirain diterima gitu kan, tahunya ditolak. Dan tahunya ditolak. Kita terus mau gimana nih ya? Ya ketika itu saya berpikir apa yang saya bisa
apa yang saya mungkin masih kurang kurang teliti, saya pelajari itu. Dan ternyata bertahun demi tahun berjalan itu bahwa kita ini ketika ketemu sama lawan jenis suka terlalu over. Itu yang jadi kita kurang waspada. Maka kalau menurut saya ketika mencintai seseorang, apapun itu levelnya, siapapun Anda, siapapun kita, teman-teman semua tuh harus waspada gitu loh. Jadi tunjukkanlah karakter yang sesungguhnya tanpa over. Tanpa over ya? Iya, tanpa over. Jangan menunjukkan, oh kalau bicara penampilan, oke, next. Itu memang jadi kunci. Tapi yang namanya karakter penampilan itu yang harus disesuaikan. Jadi artinya gini, ya misalnya kita cuman punya motor, usahakan jangan bawa motor, tapi ajaklah orang yang memang kita cintai itu dengan jalan-jalan tapi jalan kaki. Nah, ketika kita punya mobil, ajaklah pasangan kita itu naik motor. Mantap. Itu biar apa tuh Kang Hadi? Ya, ketika kita melatih atau mengajak pasangan kita dengan cara yang sederhana, secara otomatis kita akan memunculkan karakter-karakter yang memang kita itu belum paham. Luar biasa. Gitu loh. Jadi sebenarnya seperti itu kesalahan kita sebagai kaum laki-laki ini, kenapa ketika sudah intim, sudah dekat, sudah ini kok ditolak ya? Karena kita kurang waspada, kita terlalu over. Kadang-kadang dompet kosong dipaksa-paksain ada, ngutang lagi. Kutang ya. Akhirnya kutang dan bahaya. Jadi intinya gimana sih Kang Hadi kalau untuk menghadapi masalah putus cinta nih, patah hati untuk anak-anak muda lah intinya. Kalau saya mah nggak, istilahnya nggak ngomong patah hati gitu kan. Ya jadi gini, selama bertahun-tahun saya mencintai orang, baik itu sesama disabilitas maupun orang pada umumnya. Pada endingnya mereka mempunyai kesamaan yang sama, bahwa kadang-kadang saya terlalu lebay. Jadi saya nggak waspada, nggak memunculkan karakter asli saya itu bagaimana. Kalau memang sayang ya sayang. Kalau memang cinta ya cinta, tapi natural aja gitu. Jangan ada bahasa cinta itu karena ada uangnya, karena kita banyak duit pasti kita diterima nih. Jangan punya feeling seperti itu. Jangan punya feeling juga berharap berlebihan pasti ini kita akan diterima dan kita akan membahagiakan pasangan atau pacar kita misalnya ini. Jangan punya pikiran seperti itu. Kalau masih punya pikiran akan membahagiakan, kita selamanya nggak bakalan bisa bahagia. Wah, luar biasa. Jadi kalau pengen membahagiakan pasangan, natural lah. Jadi ketika PDKT ya natural aja apa adanya. Nih kawan-kawan, Gitu kira-kira. satu pelajaran untuk yang khususnya untuk yang lagi pacaran atau lagi deket sama perempuan atau yang deket lagi sama laki-laki gitu kan. Iya. Ajaklah pasangannya itu apa Cara-caranya atau kencan ya kalau istilahnya ya, itu dengan cara-cara yang sederhana. Ya natural. Kalau punya motor, ajaklah jalan kaki. Jalan kemana, muter. Naik, meskipun endingnya nanti kita naik motor endingnya, tapi openingnya kita harus jalan gitu. Nggak mungkin ya naik motor ujung-ujungnya naik pesawat. Nah, nggak mungkin. tapi mungkin aja ketika kita jalan kaki tiba-tiba langsung naik mobil. Nge-grab kan? Promosi dikit. Enggak. Oh, kira-kira seperti itulah intinya gitu loh. Jadi natural gitu intinya. Jadi gini, saya pernah ingat kata-kata sang proklamator gitulah Kang Hadi. Jadi laki-laki dan perempuan itu adalah sebagai dua sayap seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Menara berarti. Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Nah, ini kan artinya kan memang saling
mencintai, saling menguntungkan, dan saling support, bukan saling ngandelin. Bener sih. Nah gitu loh maksudnya, endingnya tuh seperti itu maksud pesan dari ini. Bener sih. Gitu kira-kira teman-teman semua. Jadi intinya itu jangan saling ngandalin, tapi saling support mensupport. Nah. Dan ajaklah pasangan kalian itu melakukan hal apapun itu dengan hal yang sederhana, jangan diada-adain. Iya, jangan ngada-ngadain. Jangan diada-adain yang berujung pada apa? Ya, Kalau dompet kosong ya ngutang. itu yang repot. Gitu kira-kira. Oke, next Kang Adi. Iya. Obrolan kali ini walaupun singkat tapi insya Allah ada manfaatnya ya. Insya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua. Jangan lupa ya, dukung channel ini dengan subscribe, di share ke media sosial teman-teman semua, di like, dan selalu stay di channel ini. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa kita berikan atau kita Amin. bagikan ke teman-teman semua. Amin. Begitu. Oke, Kang Adi, silakan. kita tutup.